Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, mengenai pemain-pemain diaspora yang sudah berdatangan ke Liga 1 musim depan atau Super League musim depan, ini memang menandakan bahwa Super League kita cukup menarik gitu ya, bukan hanya untuk pemain asing tapi untuk pemain diaspora pun tertarik bermain di Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang pemain diaspora ini minat main di Indonesia atau ada yang ngajak atau memang mereka sudah tidak laku gitu ya di klub-klub di luar sana. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua, tapi yang jelas beberapa pemain diaspora ini sempat ada yang dikaitkan dengan Persib Bandung, tapi akhirnya tidak jadi bergabung apa karena ya tidak sesuai untuk nilai kontrak yang diajukan atau ya hanya sebatas rumor saja. Nah, ini kita ada sedikit benang merah teman-teman, ada sedikit informasi mengenai beberapa pemain diaspora yang akhirnya ya memang bukan ke Persib Bandung walaupun sempat dirumuskan dengan Persib Bandung gitu ya. Yang pertama ada Jordi Amat, karena nggak apa-apa ya, karena pemainnya sudah bergabung dengan klub Liga 1 musim depan yaitu Persija Jakarta. Jordi Amat ini sebetulnya masuk dalam kategori rumors terhangat waktu itu dengan Sade Ramdhani. Jadi sebelum ada pemain lokal, kan diaspora ini maksudnya pemain lokal ya. Sebelum ada pemain lokal yang dirumuskan ke Persib Bandung sekitar bulan Maret atau April, ini memang sempat heboh teman-teman, Jordi Amat dan juga Sade Ramdhani akan bergabung dengan Persib Bandung. Nah, kemungkinan memang adalah setengahnya Jordi Amat ini berpikir apakah iya atau tidak gitu ya. Namun kita tidak tahu kebenarannya bagaimana, tapi yang jelas ya hanya Sade Ramdhani saja yang deal dengan Persib Bandung. Apakah dengan nilai transfer yang masih cukup besar gitu ya jika ngambil Jordi Amat ke Persib Bandung, atau ya ada pertimbangan lain dari manajemen Persib Bandung? Karena kalau melihat dari prestasi dia, dari pengalaman dia, ya ini sangat oke banget lah untuk bermain di level Asia gitu. Namun ya akhirnya tidak jadi. Nah, kita nggak tahu lah untuk alasannya apa, tapi yang jelas Jordi Amat memang tidak pernah membahas Persib Bandung dan sempat menepis juga ya isu daripada nggak benar katanya kalau saya akan ke Persib Bandung. Berarti ya memang tidak ada sama sekali penawaran yang oke dari Persib Bandung ke Jordi Amat gitu teman-teman, biar nggak penasaran gitu ya. Jadi Persib tidak ada penawaran ke Jordi Amat. Yang kedua, waktu itu tuh SP atau Sen Patinama yang akhirnya memang tidak jadi ke Persib Bandung. Ini kalau SP ini sempat beredar dari awal putaran kedua kemarin teman-teman, musim kemarin kita sempat bahas pertama gitu ya kalau nggak salah, karena SP ini sempat ingin pulang katanya ke Indonesia, ingin mencoba Liga Indonesia. Nah, waktu itu ya klub yang paling menjanjikan ada beberapa, bukan hanya Persib Bandung, tapi semakin kesini semakin dekat, namun akhirnya tidak jadi juga gitu ya, mental juga dan oleh Maklok, karena Maklok dengan Sen Patinama ini satu agensi, sehingga Maklok membeberkan tidak katanya ya, SP tidak akan ke Persib tapi sudah tanda tangan dengan klub lain tapi di luar Indonesia. Nah, ini memang ya sudah A1 gitu ya kalau dari Maklok. Akhirnya memang betul tidak jadi ke Persib. Nah, kenapanya kita juga kurang begitu tahu, namun kalau dari kisi-kisi Maklok ya sempat tertarik juga lah kalau Sen Patinama ini ke Persib Bandung, namun dia ingin mungkin lebih berkembang tuh ya di luar Indonesia gitu ya. Kalau masuk Indonesia mungkin ya stuck di situ karirnya. Ya kita juga nggak tahu alasan aslinya, namun menurut Maklok ya salah satunya itu dia sempat melirik Persib Bandung tapi akhirnya tidak jadi. Jadi di sini hitungannya 50-50, Persib Bandung tertarik, SP tertarik, tapi akhirnya ya tidak dilanjutkan hubungannya
namanya gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada RS atau Rafael Sturridge. Nah ini Rafael Sturridge ini sempat juga masuk dalam perumoran ke Persib Bandung. Nah, apakah memang tidak jadinya dan memilih Dewa United ini ada hubungannya dengan gaji atau bagaimana? Kita lihat teman-teman, untuk nilai value dia di market value ini tidak besar gitu ya, nilainya hampir justru lebih mahal pemain lokal, walaupun maksud saya pemain lokal di Liga 1 gitu ya daripada pemain diaspora. Nah, untuk Rafael Sturridge ini memang cocok-cocokan teman-teman. Menurut beberapa analisa juga memang dia stylenya begitu, gaya bermain gitu harus dengan pelatih yang cocok dan juga dengan pasokan bola yang cocok juga dan dari pemain yang cocok juga. Nah, Bojan Hodak kemungkinan pernah melihat peluang ini, mungkin bukan Bojan Hodak, manajemen gitu ya, manajemen melihat peluang untuk meningkatkan value Persib Bandung jika merekrut salah satu pemain diaspora, naik justru dong nilai value-nya, namun ya tidak sesuai dengan arahan Bojan Hodak gitu ya. Skema Bojan Hodak mungkin ya melihat gaya bermain Rafael Sturridge ini tidak sesuai dengan yang akan Persib Bandung bangun musim depan, yaitu dengan kecepatan. Jadi ya mungkin di situ agak sedikit penghalangnya teman-teman. Di saat manajemen ingin meningkatkan value, tapi kan yang dikejar ini prestasi, karena Persib Bandung ingin berprestasi di Liga Asia teman-teman gitu ya. Jadi mungkin ya persentasenya 15-85, jadi 15% kemungkinan bergabung dengan Persib Bandung, tapi akhirnya memang tidak jadi gabung gitu ya. Lalu yang terakhir, nggak ada yang terakhir sih, ada satu cuma itu mah kayaknya nggak jadi yang nggak kita bahas lah teman-teman. Tapi ya kalau yang terbaru yang ke Bali United itu kan pemain U23 gitu ya, yang mana bergabung U berapa ya teteh siapa Raven teh itulah, pokoknya gabung ke Bali kemarin. Jadi ya memang itu yang sempat disindir oleh satu akun yang lagi rame gitu ya, yang mana diibaratin sebagai elang. Katanya harusnya elang ini atau burung elang ini kan terbang tinggi jauh gitu ya untuk mencari prestasi, bukan untuk mencari uang. Nah ini sedang gaduh di media sosial, tapi biarin aja lah, toh itu tidak ada hubungannya dengan Persib Bandung gitu ya. Jadi ya biarin aja lah, itu mau kemana pun pemain punya pilihan, ya sudah menjadi pilihannya gitu teman-teman. Sedikit intermezzo di hari Senin pagi, yang mana kota Bandung sedang diguyur hujan lagi tiris-tirisnya. Nah ini kita masuk ke beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang mungkin sudah penasaran gitu ya, kapan dibacain ya. Nah ini kita bacain teman-teman. Yang pertama, Kang, beneran itu di ruang ganti harus komplit gitu syaratnya biar lolos verifikasi AFC 2? Maksudnya ACL 2 gitu ya. Kalau AFC itu kan ininya si yang mempunyai kewenangannya. Nah ini memang kalau untuk ruang gantinya sih juga harus compare gitu ya antara verifikasi PT LIB atau I-League sekarang dengan ya verifikasi AFC. Jadi mungkin ada dua yang berbeda gitu ya, atau untuk standarnya agak beda nih. Makanya kalau di I-League atau PT LIB ini ya GBLA semua masuk gitu, tapi kalau untuk di AFC ternyata masih banyak kekurangannya. Nah ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya ya inilah saatnya berbenah gitu ya. Ternyata ya standar internasional, standar FIFA yang benar tuh ya mungkin seperti itu. Jadi bahkan ada katanya di ruang ganti itu harus ada mini jacuzzi atau pemandian air hangat gitu dan lain sebagainya lah. Ini juga baru dengar gitu ya, makanya ya agak sedikit beda. Jadi memang harus komplit untuk standar dari AFC, mungkin beda dengan standarnya PT LIB gitu ya, atau I-League ini teman-teman. Itu lalu selanjutnya Kang, naha Persib tengah rekrut pelatih kiper deui. Wah ini saya kurang tahu, mungkin Bojan Hodak punya pandangan ya. Ngarekrut pelatih kiper deh ya. Bukan pelatih kiper kali, yang dimaksud tuh pelatih striker. Kalau pelatih kiper mah udah datang itu siapa,
jadi lupa. Ya itulah, udah datang. Mungkin kalau pelatih striker ya memang belum ada gitu ya, karena ya Bojan udah mungkin mikirnya ya sudahlah, sudah ada Igor Tolik ini bisa saling melengkapi itu ya teman-teman. Saya juga nggak tahu ini salah nulis atau gimana. Kalau pelatih kiper mah udah ada gitu ya. Lalu nah ini yang penting-penting dulu aja deh. Scanning wajah kanggo tiket jantan tekang musim depan. Insya Allah teman-teman baru diterapin di tribun VIP nantinya gitu ya, di tribun barat. Jadi ya mungkin hanya satu alat atau bagaimana kita lihat. Jadi insya Allah sudah mulai diterapkan di tribun VIP musim depan. Nah yang terakhir dulu aja lah, ini juga untuk teman-teman yang ingin menitipkan salamnya, ada dari Bobotoh U16 Tarogong Garut, ada dari Bobotoh Cibinong Bogor, ada Bobotoh Viking Majenang Cilacap, ada juga Bobotoh Ranca Ekek, Bobotoh Tangsel, Bobotoh Bonjopi Bandung Barat, ada Bobotoh Cianjur Selatan, Bobotoh Kampung Cikedemeyek, di mana Kampung Cikedemeyek, lalu Bobotoh Viking Devil Orai Tapa, Bobotoh Majalaya, Bobotoh Indramayu, Bobotoh Kalimantan Barat, Bobotoh Talaga Majalengka, dan terakhir dari Bobotoh Ciamis. Satu nuhun kasumpingannya yang sudah selalu setia nonton channel ini gitu ya. Dan mungkin dicukupkan dulu saja, sekian informasinya, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.